tetapi kami tidak pernah berdebat seperti hal yang pernah kami lihat di luar sana. Namun kami memiliki ilmu yang sangat dangkal sekali. Dari mana sih sumbernya wirid bersama itu? Kok ada zikir bersama? Dan begitu, bagaimana kok ada subuh dan sebagainya? Kenapa tidak langsung kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa lewat pada mazhab saja dulu? Atau sebaliknya, buat apa memakai mazhab-mazhab? Langsung saja ke Al-Quran dan hadis. Padahal kita zaman Rasul sampai sekarang 14 abad yang lalu jaraknya. Kenapa berani? Kenapa menyampaikan, mengambil langsung hukum atau fatwa langsung kepada Al-Quran dan hadis? Alhamdulillah berada di tempat kita, ustaz kita, guru kita, kiai kita, yang saat ini beliau selalu menyampaikan, baik lewat media maupun lewat tatap muka langsung. Dan beliau hadir di kota Duri, mudah-mudahan Duri dengan kehadiran para guru ini dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dijauhkan segala bala, khususnya wabah corona ini. Kami mohon Pak Kiai berikan kami sentuhan, berikan kami wejangan nasihat-nasihat supaya kami mengokohkan iman kami, kekuatan iman kami dalam tema yang kami angkat pada para berbahagia ini, menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepada Pak Kiai kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para asatidz, wabil khusus Shahidul Fadilah Ustaz Yahya LC, jajaran PKM Masjid Ar-Raudhah Kota Duri, yang juga saya hormati para jamaah kaum muslimin dan muslimat, baik yang dari Kota Duri maupun dari Kota Dumai. Para peserta yang hadir sepertinya juga dari Dumai, yang juga saya hormati. Berbicara seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yahya tadi, bahwa pada masa-masa sekarang ini penting untuk mengadakan pengukuhan atau penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman itu memang betul. Mengapa di akhir zaman ini banyak aliran-aliran menyimpang? Dulu umat Islam di Indonesia sejak awal semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam fikih bermadzhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi atau cinta Sufi, tasawuf. Itu dulu. Tapi kira-kira sejak 100 tahun yang lalu, aliran-aliran yang menyimpang, baik yang dari luar maupun aliran lokal, ini mulai bermunculan. Ada beberapa macam aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Kita tidak tahu pasti berapa datanya. Tahun 2009 saya bersama kawan-kawan para asatidz di Jawa Timur mengadakan penelitian di Jawa Timur bagian timur, mulai dari Surabaya sampai ke timur. Separuh Jawa Timur. Separuh Jawa Timur ternyata aliran sesat itu ada sekitar 250 macam. Itu baru separuh. Mungkin kalau seluruh Jawa Timur ada 500-an. Kita di Indonesia provinsinya 34. Kalau dibagi rata masing-masing provinsi 200 atau 300. Berarti di negara kita ini ada ribuan aliran sesat.
untuk menguatkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak aliran-aliran menyimpang. Nah, dari sekian aliran-aliran yang menyimpang itu di negara kita yang paling besar pengaruhnya ada 4. Siapa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini masuk di mana-mana. Kalau di Sumatera, ladang subur permainan Wahabi ini ada segitiga provinsi. Apa? Pertama Provinsi Riau, yang kedua Jambi, ketiga Sumatera Barat. Itu Wahabinya memang tumbuh subur. Ini di mana-mana Wahabi. Yang kedua Syiah. Syiah ini tidak seramai Wahabi. Kalau Syiah biasanya ramai di daerah-daerah yang ada perkampungan Arab, perkampungan Habaib. Yang ketiga HTI, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini juga semua provinsi di Indonesia itu ada, dan termasuk yang paling ramai itu di Riau, HTI. Yang keempat liberalisme pluralisme. Ini biasanya penyakitnya mahasiswa dan orang-orang kota, terutama yang kuliah di UIN, YIN, STAI. Nah, kita dari sekian aliran ini tidak mungkin kita bicarakan satu persatu semuanya malam ini. Mungkin kita hanya menyinggung salah satu yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran apa? Yaitu aliran Wahabi. Gimana Wahabi? Wahabi ini sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di Pekanbaru, orang Wahabi apa-apa dinamakan sunnah. Bikin laundry, nanti dikasih nama laundry sunnah. Nanti buka apotek sunnah. Padahal obatnya dari Amerika, obatnya dari mana-mana obatnya. Ini kok sunnah semua. Bukan apa saja namanya sunnah. Itu Wahabi. Ini paling dekat. Karenanya kita harus memastikan siapa sebenarnya yang Ahlus Sunnah, apakah kita atau Wahabi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa umat Islam ini umat terbaik. Apa yang dimaksud umat terbaik? Umatnya Rasulullah ini lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada umatnya nabi-nabi dulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi bukan dibandingkan dengan orang kafir, tapi dibandingkan sesama calon penghuni surga. Umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Shaleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lain. Mengapa umatnya Rasulullah lebih afdal, lebih utama? Apakah karena paling banyak ibadahnya? Apakah karena paling banyak sedekahnya, paling banyak amalnya? Bukan karena itu. Kalau anggapan lebih baik, standarnya itu karena paling banyak ibadah, paling banyak beramal. Umatnya Rasulullah gak ada apa-apanya dibandingkan umat nabi-nabi terdahulu. Umat nabi-nabi terdahulu orangnya besar-besar, panjang-panjang, tinggi-tinggi, usianya lama-lama, panjang-panjang, ibadahnya kuat. Umatnya Nabi Adam itu rata-rata usianya 1000 tahun lebih. Anak cucu Nabi Adam, umatnya Nabi Adam usianya di atas 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 tahun, 2500. Badannya besar-besar, tingginya rata-rata 30 meter. Umatnya Nabi Adam. Besarnya ke samping 3,5 meter. Orangnya besar-besar, umurnya panjang-panjang, ibadahnya lama kepada Allah dan Tuhan. Itu umat Nabi dulu. Nabi berikutnya di
Umat Nabi berikutnya umurnya dikurangi, kemudian juga selain umurnya dikurangi, badannya tambah kecil. Nabi berikutnya kurang terus sampai Nabi kita ini umurnya berapa? 63. Karena nabinya umurnya 63 tahun, maka umatnya juga segitu rata-rata. Makanya sabda Rasulullah SAW, di kulli syai'in hasad. Setiap sesuatu ada masa panennya. Kalau sawit itu dipanen setiap apa? 2 minggu ya. 2 minggu dipanen. Jadi apa-apa ada masa panennya. Wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Jadi umatnya Rasulullah ini masa panennya antara 60 dan 70. Karenanya kita ini kalau sudah usia 60 yang rajin ke masjid. Mengapa? Ini masa panen nih. Kamu kalau jadi ke masjid masa panen, gak tahu kapan mulai pohon datang. Ini usianya, orangnya pendek-pendek. Usianya pendek, orangnya pendek. Berapa tingginya? Kalau Nabi Adam dan anak cucunya tingginya 30 meter, kita gak sampai 3 meter. Bahkan gak sampai 2 meter. Orang Indonesia berapa? 1 meter 60, 1 meter 70, 1 meter 75. Itu kecil-kecil. Ibadahnya sebentar, usianya pendek. Tapi lebih afdal daripada umat nabi-nabi terdahulu. Mengapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini karakteristik watak kepribadian umatnya Rasulullah. Di mana umatnya Rasulullah kumpul-kumpul, ada yang ngajak bangun masjid, mendirikan TPI, pendidikan Al-Quran, mendirikan madrasah Ilmiah, bangun pondok. Ini Ustaz Abdus Somad bangun pondok di Palas, Nurul Azhari. Saya juga merintis pondok di Pekanbaru, pondok pesantren Al-Huda. Ini di mana-mana umat Islam, ya orang-orang sini yang ngajak amal ma'ruf nahi munkar. Jangankan umat Islam yang di Riau, kadang ada saudara kita karena tugas atau ekonomi kerja ke Eropa, kerja ke Korea, ke Hong Kong, lalu komunikasi dengan sesama umat Islam dari Indonesia. Kalau masa-masa libur mereka janjian lalu kumpul. Setelah kumpul dicari kira-kira siapa yang paling potongan jadi ustaz. Nah, yang paling potongan jadi ustaz diminta kasih tausiah, diminta bimbing doa. Padahal di kampung dia bukan ustaz, di Hong Kong jadi ustaz. Ini kadang-kadang kalau mereka libur panjang, iuran, jadi iuran ada donasi sumbangan, lalu mendatangkan ustaz dari Indonesia, Ustaz Abdus Somad, Buya Yahya, saya diminta ke Korea, diminta ke Hong Kong, diminta ke Eropa untuk ceramah. Itu bukan ceramah pada orang Eropa, bukan ceramah pada orang Korea. Kita gak bisa bahasa Korea. Itu ceramah pada orang Sumatera yang kebetulan kerja di sana. Biasanya ceramahnya acaranya 1 hari, mungkin kuliah maghrib sampai malam, sampai isya nanti jam 10 selesai. Tapi di Korea selama 1 minggu. Mengapa 1 minggu? Yang 6 hari jalan-jalan. Karena gak ada lagi, gak banyak masjid kayak di sini. Nah, umat Islam ini memang karakter amal ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini karakternya amal ma'ruf nahi munkar, ajaran Islam ini menjadi ajaran yang istimewa. Apanya yang istimewa? Dijaga oleh Allah. Mayoritas umat Islam tidak akan mengikuti aliran sesat. Gagal. Ajaran mayoritas umat Islam ini dijaga oleh Allah, selalu istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena para ulamanya banyak dan selalu amal ma'ruf nahi munkar. Karenanya orang-orang minoritas
habis sholat zikirnya pakai suara nyaring, lalu doanya doa bersama. Kalau ada orang mati dibikin kenduri tahlil, betul dulu. Lalu orang-orang Wahabi masuk. Begitu orang Wahabi masuk, tak ada zikir jahat, gak ada zikir nyaring habis sholat. Loh kok bisa gak ada? Ini sejak dulu. Kita belum lahir ke dunia, zikir di musola di masjid-masjid dah nyaring. Loh kok sekarang baru ada orang yang ada dalil? Lebih banyak ulama kita dulu gak pandai dalil. Loh, ulama dulu lebih alim daripada ulama sekarang. Jauh alim ulama dulu daripada ulama sekarang. Bukan karena dalil. Zikir ini pakai nyaring karena memang asalnya sejak masa-masa Rasulullah SAW, setiap selesai sholat zikir imam dibacanya. Kita sampaikan pada Wahabi, hei Wahabi, kamu yang melarang zikir nyaring ini. Dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Al-Tabrani, riwayat Imam Syafi'i, hadisnya sahih. Karena Rasulullah SAW idza sallama min sholatihi yaqul bi shawtil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika. Rasulullah itu setiap mengucapkan salam dari salatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah, maka Rasulullah berzikir dengan suara paling nyaring. Suaranya nyaring. Kalau tadi imamnya suaranya lemes, pelan suaranya. Rasulullah itu nyaring. Satu masjid gak pakai mikrofon dengan semua bacaan beliau, dengan semua. Dan para sahabat itu tahu zikir apa saja yang dibaca Rasulullah selepas sholat. Mengapa tahu? Karena zikirnya dibacanya. Coba Rasulullah bacanya seperti Wahabi. Wahabi itu kalau habis sholat, imamnya langsung menghadap jamaah, lalu mulutnya gerak-gerak. Kita nggak tahu apa ada perminnya di mulutnya, apa ada apa. Karena nggak ada suaranya. Jamaahnya bingung, ini mau baca apa nih? Akhirnya jamaahnya tolak-tolak. Begitu ada satu orang yang bangun turun, yang lain ikut turun berjamaah. Imamnya turun pula. Kalau kita yang enggak, imamnya zikirnya dibacanya, lalu jamaahnya ikutan begitu disampaikan, Wahabi bilang itu kan dari imamnya, makmumnya nggak boleh baca nyaring. Loh, kenapa nggak boleh? Dulu nggak ada. Kata siapa nggak ada? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna rafas saud bidzikri hina yansharifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat lima waktu, sholat maktubah, itu berlaku sejak masa Rasulullah SAW. Artinya apa? Imamnya zikirnya dibaca dengan suara nyaring, jamaahnya juga pakai suaranya nyaring, semua satu masjid. Ini kalau dibilang ada dalilnya, ada dalilnya semua. Jangan dikira gak ada. Makanya kita ini yang ada di Kota Duri, kita pertahankan tradisi keagamaan, ya, cara amal ibadah yang kita terima, kita warisi dari ulama-ulama dulu. Mengapa? Karena itu dalilnya kuatku, bukan karena dalilnya. Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik dijaga oleh Allah. Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat, tetapi akan istiqomah mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ya, ini sejak lagi Isya ini ya. Katanya sampai Isya caranya. Hah? Malah just Isya. Tahun 2018 saya diundang di Pidi, Aceh. Kalau di Aceh itu pengajian taklim itu biasanya pesan Pak Kiai, orang sini minta ceramahnya 3 jam dan nanti masih ada tanya jawab katanya. Loh, 3 jam masih minta tanya jawab, 4 jam.
mulai jam 9 sampai jam 1. Tapi bukan di masjid, di kampung. Dan sound sistemnya Ustaz menghadap kampung sebelah. Saya tanya, ini kok menghadap kampung sana ya? Pak Kiai, itu kampung Wahabi. Terus Pak Kiai bukan ke sini untuk mereka. Dan ini sudah malam, pasti mereka sudah pulang kerja. Dan mereka agak bisa tidur karena sound sistemnya besar. Hanya jawab, kamu mau tanya apa? Itu kata orang Wahabi, Kiai, kenduri tahlil itu gak ada. Loh kok bisa gak ada? Katanya gak ada dalil. Kok bisa gak ada dalil? Kenduri tahlil ini dari ulama dulu, bukan ulama sekarang. Dari dulu ada orang mati, memang dibacakan tahlil dan ada kenduri. Loh katanya baca tahlil gak ada dalilnya. Loh kata siapa? Yang pertama kali baca tahlil untuk orang mati siapa? Bukan Buya dari Sumatera, bukan Abu dari Aceh, bukan Kiai dari Jawa. Tapi dari mana? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah yang pertama kali baca zikir. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'id bin Mu'adz yaum mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju rumahnya Sa'id bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah bersama para sahabat lain pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wastubiya alaihi turab. Setelah Rasulullah bersolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah gak langsung pergi, tapi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna. Para sahabat baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar, Allahu akbar lama. Fakabbarna. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam riwayat lain Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman syarafa. Setelah Rasulullah berhenti selesai baca, qila lahu. Ada yang tanya pada beliau, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fa tukabbir? Hai Rasulullah, kenapa engkau tadi baca tasbih, baca takbir? Gak langsung pergi, ada apa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tabayyana ala hadzal 'abdis salih rabbun. Hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Orang soleh dijepit, kira-kira kita bagaimana? Kira-kira kita ini orang soleh. Karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Karenanya tahlil yang bagus itu dibaca di kuburan. Setelah tahlil baca baru-baru. Mengapa? Agar kalau dijepit oleh kuburan gak lama-lama. Kita ini biasanya habis ngantar jenazah ke kuburan mau kerja. Ada yang ke kebun sawit, ada yang kerja di mana ini? Di Pertamina, di mana-mana. Akhirnya tahlilnya malam hari, lepas isya, lepas maghrib. Keadaan ya, ada yang habis maghrib, ada habis isya. Jenazahnya dikubur jam 9, tahlilnya jam 8 malam. Nunggu bantuan 11 jam, mana ada yang nolong. Tetapi mendingan daripada enggak sama sekali. Ini tahlil, jangan dikira gak ada dalil. Kemudian kenduri, kiai, kenduri itu gak ada dalilnya. Kata siapa?
Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babut Tasadduq 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, anjuran sedekah untuk orang mati. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih Bukhari Muslim. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi muftulitat nafsaha wa lam tusib." Hai Rasulullah, ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat karena meninggalnya mendadak kena Covid. Dulu gak ada Covid, ya. Ya pokoknya meninggalnya mendadak lah, mungkin sudah tua. Nah, sekarang ini katanya Covid entah dari mana. Ada di sini yang meninggal Covid? Gak ada ya? Alhamdulillah. Wa saya kira kalau ibuku sebelum meninggal sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku akan dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, ibuku dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu." Artinya apa? Sedekah untuk orang mati pahalanya itu sama. Begitu dalil ini disampaikan, ada orang Salafi Wahabi. Orang Salafi Wahabi dari Penang, Malaysia, kirim video melalui YouTube. Kirim video melalui YouTube. Di YouTube dia bilang begini, gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang melarang? Loh, kan kamu yang melarang. Kok tanya siapa? Oh gak apa-apa. Cuma kata si Wahabi, yang penting jangan pakai kemuri, jangan pakai makanan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau, musala. Loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Sekarang ini PPKM, Covid. Kalau di Jawa, uang itu, penghasilan itu menurun. Dan tahu kalau dibeli tambah naik, sama aja ya, sama. Suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Dan masjid yang ada, jamaahnya tak ramai kecuali hari Jumat dan hari Raya. Ini kalau tambah masjid lagi, tambah bingung. Dan para ulama menganjurkan sedekahkan muri, makanan dan minuman. Ini bukan tanpa dasar, tapi dasarnya sangat kuat. Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab Minhajul Qadim, dalam kitab Fathul Wahhab, semuanya mengatakan afdhalus shadaqah alma, sedekah paling utama adalah air. Air ini sedekah yang paling besar pahalanya. Mengapa paling besar? Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ketika Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'jal?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, air. Air ini sedekah yang paling besar pahalanya. Mengapa air ini paling besar pahalanya? Air ini paling banyak dibutuhkan. Kita ini bangun tidur biasanya minum air, kerja di kebun sawit juga minum, kerja Pertamina minum, rokokan minum, sambil ceramah minum air, karena ini paling banyak dibutuhkan, paling besar pahalanya. Karena ini masuk waktu sholat, kita lanjutkan nanti setelah sholat isya, ya. Setelah sholat isya kita lanjutkan, kita azan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita break sejenak. Setelah selesai kita lanjutkan. Masih banyak hal-hal yang perlu kita ambil dari buat kita. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kami panitia sudah menjalankan kotak untuk menampung pertanyaan daripada Bapak Ibu. Silakan ditulis, nanti panitia akan memberikan kepada moderator